Kita demokratis, militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita semua. ABRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Yuda Pratama, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai kasus pelanggaran HAM yang mengakibatkan hilangnya 4 nyawa pada tragedi Trisakti yang terjadi pada tahun 1998. Tragedi ini bukan sekedar hanya sebatas kisah tentang bentrokan antara mahasiswa dan aparatur keamanan saja. Akan tetapi, kisah ini juga merupakan tentang perjuangan rakyat menuntut perubahan dan keadilan yang berujung pada tumbangnya rezim Orde Baru. Di era tahun 1980-an, negara-negara Asia termasuk di dalamnya Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, terutama dalam sektor real estate, infrastruktur, dan juga industri manufaktur. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri sangat mengesankan, yang mana inflasi terkendali, investasi mengalir kian deras hingga dapat ditekan, dan cadangan devisa negara terus meningkat. Hingga tahun 1990-an, ekonomi Indonesia masih terlihat baik-baik saja, meski tanda-tanda terjadinya inflasi sudah mulai tersium. Namun semua itu tertutupi oleh capaian makroekonomi yang baik, apalagi aliran modal asing masih mengucur deras dari Indonesia kala itu, yang mana Indonesia juga kala itu sedang bersiap menyambut zaman baru yang dinamakan era tinggal landas. Namun semua itu terguncang seketika. Sebagaimana dimuat dalam laman tirto.id dengan judul Kritis Moneter tahun 1997-1998 adalah periode terkelam dalam ekonomi Indonesia oleh Nurul Komariah Pramisti yang terbit di tahun 2020. Dia menyebutkan bahwa dari bulan Juli hingga bulan Desember pada tahun 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar merosot tajam hingga 109,6%. Mata rupiah yang awalnya hanya sekitar 4.850 per dolar melonjak drastis menjadi 17.000 per dolar. Sempat pada tanggal 13 Oktober 1997, pemerintah rezim Orde Baru meminta bantuan kepada IMF untuk memulihkan situasi tersebut. Namun nyatanya hal itu sia-sia. Era tinggal landas Indonesia berubah menjadi era kegelapan. Sih emang ya beritanya sempat turun. Tapi sih kalau di pasar sih harganya tetap aja begitu. Malah naik lagi harganya. Akibat dari krisis ini, harga-harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi, ditambah dengan kondisi politik Indonesia yang sedang tidak stabil. Korupsi, kolusi, nepotisme telah menjalar di tubuh pemerintahan. Rezim Soeharto yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun itu telah menorehkan beberapa catatan hitam dalam perjalanan pemerintahannya. Rakyat pun mulai cemas dan merasa muak, dan satu-satunya cara adalah dengan terwujudnya reformasi. In May 1998, Indonesia was feeling the brunt of the economic crisis sweeping East Asia. As rising unemployment and inflation created widespread hardship, disaffection rose at the Indonesian government's ineffectual policies and rampant corruption. Sejak bulan Januari hingga bulan Februari 1998, berbagai aksi unjuk rasa telah dilakukan di berbagai titik oleh para mahasiswa,
mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, Surabaya, hingga sampai ke Makassar. Selain menuntut untuk dilakukannya reformasi pemerintah, para mahasiswa juga memprotes dilakukannya pemilihan ulang. Yang sebelumnya di bulan Maret 1997, Soeharto secara resmi kembali terpilih sebagai Presiden Indonesia untuk yang ke-7 kalinya. Hingga bulan April 1998, aksi unjuk rasa gerakan reformasi ini semakin membesar. Para mahasiswa dari berbagai universitas seperti UII, ITB, UGM, UNAIR, hingga Unhas mulai mengadakan protes di kampus mereka. Pada tanggal 2 April 1998 misalnya, di Jakarta ribuan mahasiswa dari 10 universitas di Jakarta mulai melancarkan unjuk rasa di 2 titik yang berbeda. Di antaranya yaitu di Universitas 17 Agustus dan di Universitas Nasional. Sementara di tempat-tempat lain seperti di Purwakarta, sebanyak 2.000 mahasiswa dari 5 kampus melakukan demonstrasi di sekitar Jalan Jenderal Sudirman. 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 4 April 1998 di Yogyakarta mulai berjalan rusuh. Seluruh aksi protes dari masyarakat itu dihadapi oleh rezim Soeharto dengan cara represif. Aparatur pemerintah atau pasukan anti huru-hara kerap melancarkan kekerasan, penangkapan, bahkan melakukan penembakan, baik itu dengan panser, gas air mata, bahkan sampai dengan senjata api. Gelombang demonstrasi dan kerusuhan ini terjadi di mana-mana, baik di Jakarta, di Yogyakarta, di Solo, hingga ke Makassar. Tuntutan mereka kali ini bukan lagi tentang reformasi pemerintahan atau penghapusan KKN saja, melainkan menuntut untuk reformasi total dengan mendesak Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Dalam periode demonstrasi ini, dalam kasus beberapa aktivis dan juga mahasiswa seperti Willy Tukul, Ucok, Siahan, Novel Al-Qadiri, Suyat, Herman Hendrawan, dan beberapa aktivis lainnya hilang secara tiba-tiba. Dalam beberapa kasus, aksi demonstrasi ini juga mengakibatkan kerusuhan, huru-hara, hingga pembakaran fasilitas umum. Namun dalam kasus lain, dalam gelombang unjuk rasa ini juga aparat kerap kali melancarkan berbagai tindakan yang amat kejam, dan mereka secara terang-terangan menembakkan peluru mereka kepada para demonstran. Pada saat itu, ribuan mahasiswa dari Universitas Trisakti menggelar aksi damai di dalam kampus mereka. Mereka tidak bermaksud anarkis. Aksi tersebut berlangsung tertib dan hanya menuntut pemerintah segera melakukan reformasi politik dan ekonomi saja. Sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, setelah bernegosiasi dengan aparatur pemerintah, para mahasiswa mulai membubarkan diri secara tertib. Namun, tiba-tiba suasana berubah menjadi mencekam. Dari arah jembatan layang Grogol dan gedung sekitar kampus terdengar suara tembakan. Peluru tajam mulai menghujani kerumunan mahasiswa yang sedang mundur. Mereka panik, berlari menyelamatkan diri. Tapi sayangnya, 4 mahasiswa terkena peluru di bagian dada dan juga kepala mereka. Keempat pahlawan reformasi tersebut adalah Elang Mulyana Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan yang keempat yaitu Hendriawan Sie. Tragedi ini meninggalkan luka yang amat mendalam bagi dunia pendidikan dan juga bangsa Indonesia. Kampus yang seharusnya menjadi tempat berpikir dan berdialogsasi, kini berubah menjadi saksi bisu akan tumpah darahnya anak bangsa. Kematian 4 mahasiswa Trisakti menjadi pemicu kemarahan rakyat di seluruh Indonesia. Dalam waktu yang singkat, berita penembakan tersebut luas ke berbagai seluruh pelosok negeri. Rakyat mulai turun ke jalan. Mahasiswa dari berbagai universitas mengadakan aksi solidaritas dan gelombang demonstrasi meluas hingga ke seluruh negeri. Beberapa hari setelah tragedi tersebut, kerusuhan besar terjadi di Jakarta dan berbagai kota lain. Gedung terbakar, toko-toko dijarah, dan ratusan orang meninggal dunia dalam kerusuhan yang berlangsung dari tanggal 13 sampai 15 Mei tersebut. Karena tekanan politik yang semakin besar itu, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, setelah berkuasa selama 32 tahun, Presiden Soeharto akhirnya secara resmi mengundurkan diri. Setelah tragedi tersebut terjadi, berbagai lembaga seperti Komnas HAM membentuk tim investigasi untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas kematian dari 4 mahasiswa tersebut. Hasil penyelidikan menyatakan bahwa peristiwa Trisakti merupakan pelanggaran HAM yang sangat-sangat berat,
karena melibatkan aparat negara dan menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil. Namun sayangnya hingga saat kini, kasus tersebut belum pernah diselesaikan secara tuntas di pengadilan HAM. Beberapa perwira polisi dan militer sempat diperiksa, tetapi sayang tidak ada satupun yang dijatuhi hukuman yang pasti. Komnas HAM juga telah beberapa kali menyerahkan berkas penyelidikan ke Kejaksaan Agung. Namun, berkas tersebut dikembalikan dengan alasan bukti yang belum lengkap. Kondisi tersebut memperlihatkan kepada kita akan lemahnya sistem penegakan hukum dan akuntabilitas aparatur negara, terutama dalam masalah kasus HAM. Padahal di dalam Islam sudah ditegaskan bahwa kita sesama manusia tidak boleh saling menzolimi dan juga harus berbuat adil kepada sesama manusia. Hal ini dijelaskan di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 227 yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan banyak mengingat Allah serta membela diri setelah dizolimi, dan orang-orang yang berbuat zalim kelak akan mengetahui kemana mereka akan kembali. Dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lalu lebih lanjut di dalam pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal ini menjadi landasan konstitusional bahwa pelanggaran hak hidup seperti yang terjadi dalam tragedi Trisakti termasuk dalam kategori pelanggaran HAM yang berat. Kini penyelesaian kasus Trisakti masih belum mencapai titik akhir. Komnas HAM telah menyelidiki dan menyimpulkan adanya pelanggaran HAM yang sangat-sangat berat. Namun proses penyidikan dan peradilan belum terrealisasi. Untuk mewujudkan keadilan substansi, negara seharusnya melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan pengadilan HAM ad hoc, yang mana berdasarkan pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Presiden dapat membentuk pengadilan HAM ad hoc atau atas usulan DPR untuk mengadili pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk pada kasus Trisakti. Yang kedua yaitu penegakan prinsip command responsibility, yang mana pejabat atau komandan militer yang memiliki kewenangan pada saat itu harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan bawahannya sesuai prinsip hukum internasional dan juga hukum Islam. Yang ketiga yaitu rehabilitas dan juga kompensasi korban. Lalu yang keempat yaitu transparansi dan publikasi hasil penyelidikan. Agar kasus pelanggaran HAM seperti yang terjadi pada kasus Trisakti tidak terjadi lagi di kemudian hari, ada langkah-langkah alternatif yang dapat oleh pemerintah. Yang pertama yaitu penguatan pendidikan HAM dan etika aparat, yang mana aparat militer dan juga kepolisian harus dibekali dengan pendidikan tentang hak asasi manusia, etika profesi dan nilai kemanusiaan. Penegasan prinsip bahwa kekuatan bersenjata hanya digunakan untuk melindungi rakyat, bukan sebaliknya. Materi HAM perlu dijadikan kurikulum wajib di akademi kepolisian dan juga militer. Lalu yang kedua yaitu membangun budaya hukum yang adil dan transparan. Yang ketiga, pengawasan ketat terhadap aparat negara. Pengawasan eksternal independen terhadap tindakan aparat keamanan dalam penanganan aksi demonstrasi. Setiap operasi keamanan harus memiliki mekanisme kontrol dan dokumentasi yang akurat agar bisa diaudit oleh pihak publik. Lalu yang keempat yaitu pendidikan karakter dan nilai kemanusiaan di perguruan tinggi. Yang kelima yaitu meningkatkan peran agama dan juga moral dan juga moralitas publik. Lalu yang keenam yaitu perlu adanya komitmen
Setiap tahun, tepatnya pada tanggal 12 Mei, para mahasiswa dan masyarakat memperingati Hari Tragedi Trisakti sebagai penghormatan mereka kepada para pahlawan reformasi. Mereka mengingatkan kepada kita bahwasanya dan kebebasan yang kita rasakan hari ini merupakan hasil jerih payah dan tangisan air mata dari generasi sebelumnya. Tragedi Trisakti bukan hanya sekedar sejarah semata, akan tetapi ia juga mengajarkan kepada kita bahwasanya kekuasaan tanpa kemanusiaan akan melahirkan kekerasan. Dan tugas kita hari ini adalah menjaga semangat reformasi dan memastikan agar pelanggaran HAM yang terjadi pada tragedi Trisakti tidak akan terjadi di kemudian hari. Mungkin cukup sekian ulasan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat membuka mata kita semua agar kita dapat menyadari bahwa penegakan HAM di Indonesia amatlah penting. Saya Ilham Yuda Pratama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.